Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih buat antusiasnya terhadap pembelajaran kita. Nah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membantu kita sehingga kita dapat berjumpa pada pembelajaran secara daring ini dengan pemanfaatan media Zoom. Kamu semua baik-baik toh? Baik-baik, Pak. Baik, Pak. Dengan baik, Pak. Puji Tuhan, Bapak anak-anak tidak ada yang sakit-sakit. Jadi Pak akan cek kehadiran berdasarkan yang hadir dalam Zoom meeting ini. Oke. Sebelum kita memulai pelajarannya, Pak minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Jadi Pak minta saudara Natalia, adik Natalia, untuk memimpin dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan adalah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih. Tuhan, sekarang kami mau belajar, berkati kami sehingga apa yang kami belajar bisa kami pergunakan bagi masa depan kami. Haleluya, amin. Berdoa selesai. Terima kasih buat adik Natalia yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas tentang matriks. Nah, sebelumnya, Pak akan mencoba men-share materinya. Jadi, baik pada pertemuan pertama ini, kita dapat lihat pada peta konsep. Di situ materinya tentang matriks. Matriks itu ada apa-apa saja di dalamnya. Yang paling pertama kita akan membahas definisi matriks. Istilah pada matriks itu ada elemen, ada ordo. Dan juga jenis-jenis matriks. Nanti materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi, fokus kita pada pagi hari ini, untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang definisi matriks, istilah pada matriks, dan jenis-jenis matriks. Jadi, untuk apa kita belajar
matriks, itu di situ terdapat manfaat dari para matriks. Jadi matriks banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Misalnya dalam persamaan linear, transformasi linear yang yaitu bentuk umum dari fungsi linear. Contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Itu para materi transformasi. Selain itu, matriks juga dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi. Ada banyak manfaat dari matriks yang dapat kita peroleh. Nah, adik-adik bisa lihat di situ ada tampilkan gambar suatu kelas. Pasti adik-adik tahu bahwa jika pembelajaran dilakukan secara offline, itu susunan bangku dan mejanya seperti itu, menghadap ke arah papan tulis sebagai media penyampaian informasi pembelajaran. Nah, pernahkah adik-adik berpikir tentang formasi yang ada pada bangku dan meja tersebut? Tidak, Pak. Ya, baik. Jadi, pada formasi tersebut, itu sebenarnya ada matriks di dalamnya. Jadi, matriks itu adalah susunan yang terdapat barisan dan juga kolom. Untuk memahaminya, kita lihat di sini. Seorang statistikawan sedang melakukan penelitian pada sebuah perpustakaan yang ada di suatu kota. Itu adik-adik bisa baca. Di sini fokusnya ia akan menyusun 3 buah buku dalam suatu rak. Dengan rincian buku fiksi untuk anak-anak ada 25, non-fiksi ada 9, pengetahuan umum ada 5. Sedangkan untuk remaja, fiksinya ada 40, non-fiksi ada 35, pengetahuan umum ada 20. Untuk dewasa, fiksinya ada 30, non-fiksi 50, dan pengetahuan umum ada 45. Nah, jadi adik-adik, permasalahan dalam tabel tersebut, itu kita bisa buat lebih sederhana lagi. Pas sudah tampilkan di sini, itu ada kurung siku yang di dalamnya memuat jumlah masing-masing dari ketiga jenis buku tersebut. Adik-adik bisa lihat di sini. Yang ini. Ya, jadi ini adalah bentuk sederhana untuk tabel yang tadi di atas memuat tentang ketiga jenis buku tersebut. Bentuk inilah yang disebut sebagai matriks, di mana yang Pak tadi katakan bahwa matriks terdiri atas baris dan kolom. Sebenarnya yang masuk baris pertama ini itu sudah masuk dalam istilah-istilah matriks. Di sini nah, ini istilah pada matriks. Bisa adik-adik lihat? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Jadi, coba adik Siti Nurbaya sebutkan istilah pada matriks ada berapa saja? Yang tadi Pak sudah bilang.
Oh, tampaknya adik Siti Nurbaya kurang perhatikan. Jadi Pak akan jelaskan ulang. Jadi istilah pada matriks itu ada baris dan juga kolom. Baris itu yang mana coba? Adik Muhammad Tulus bisa jelaskan? Atau bisa kasih tahu Pak, baris itu yang mana? Baik Pak, saya akan menjelaskan Pak untuk pada matriks yang disebut baris adalah dia yang vertikal. Jadi contohnya ada di situ A11, A12, titik-titik sampai dengan A1N. Itu disebut baris. Oke, baik sekali penjelasan dari adik Yusuf. Jadi jelas bahwa baris itu kita dapat lihat pada slide yang ini pada banyak ajar, itu barisnya A11, A12, hingga A1N. Itu adalah baris. Sedangkan kolom itu ada A11, A21, sampai AM1. Itu adalah kolom. Nah, bisa adik Suryanto sebutkan yang Pak kasih tanda ini disebut apa? A11 ini. Adik Suryanto bisa sebutkan? Yang dari yang saya tahu Pak, untuk A11 itu sendiri disebut elemen-elemen yang biasanya dinyatakan dalam bentuk A11, A12, dan seterusnya Pak. Oke, baik. Jelas sekali. A11 ini disebut sebagai elemen. Elemen yang terdapat pada matriks. Jadi, banyaknya baris dikali banyaknya kolom menyatakan order dari matriks tersebut. Nah, misalkan pada matriks ini, matriks A, jika barisnya 3 secara vertikal, itu mulai dari A11, A12, hingga A1N, kemudian kolomnya mulai dari A11, A21, hingga AM1, 3 horizontal ke bawah, itu ordernya adalah 3 dikali 3. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis matriks. Jenis-jenis dari matriks. Yang pertama, ada matriks baris. Itu adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Atau tadi yang disebutkan oleh adik Muhammad Tulus, baris secara vertikal itu. Jadi, matriks baris ini mempunyai satu baris saja. Artinya, satu baris secara vertikal. Misalkan contohnya, itu matriks A, yang mana elemennya ada 3, negatif 9, 2, negatif 6, 1, dan 0. Yang kedua, ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks baris
yang hanya mempunyai satu kolom saja. Jadi satu kolom ini maksudnya dia horizontal ke bawah, berjumlah satu saja. Itu misalkan contoh matriks C, itu elemennya ada 1 dan 9. Ini adik-adik bisa lihat. Kemudian matriks C merupakan matriks kolom yang terdiri atas 2 baris, memiliki 2 elemen, serta berordo 2 kali 1. Artinya barisnya memang 2. Itu ada satu seperti ini, kemudian ada 9, itu seperti vertikal. Contoh lainnya yaitu matriks D. Itu ada matriks kolom dengan elemennya ada 0, ada 5, dan 9. Matriks D merupakan matriks kolom yang terdiri atas 3 baris, memiliki 3 elemen, serta berordo 3 kali 1. Selanjutnya, ada matriks persegi. Jadi matriks persegi ini jika matriks berordo M kali N dengan nilai M sama dengan N, sehingga diperoleh matriks berordo N kali N. Atau banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Disebut matriks persegi. Contohnya ada matriks E. Itu barisnya 2, kolomnya juga 2. Selanjutnya, matriks 0. Suatu matriks dikatakan sebagai matriks 0 jika semua elemennya sama dengan 0. Jelas contohnya, terdapat matriks F, itu elemennya semuanya 0. Kemudian ada matriks segitiga. Nah, pada matriks segitiga ini itu terdapat 2, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Bagaimana dengan matriks segitiga atas? Jadi matriks segitiga atas itu terbentuk jika elemen pada matriks tersebut dapat adik-adik lihat. Di sini ada matriks G yang mana elemen di bawah diagonalnya, di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Yang ini adik-adik, ini diagonal utamanya. 3, 1. Ini merupakan diagonal utama. Nah, di bawah 3 dan 1 itu ada 0. Ini adalah contoh matriks segitiga atas. Nah, bagaimana dengan matriks segitiga bawah? Matriks segitiga bawah itu jika elemen di atas diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Bisa adik-adik lihat elemen utamanya 3, 1, 7. Dan di atasnya ada 0. Ini adalah matriks segitiga bawah. Kemudian matriks identitas. Suatu matriks skalar dikatakan
sebagai matriks identitas jika semua elemen yang terletak pada diagonal utamanya bernilai 1. Adik-adik bisa lihat, Pak telah tampilkan seperti ini. Ini diagonal utamanya semuanya 1. Berikutnya, matriks diagonal. Jadi, matriks diagonal ini, jika matriks persegi dikatakan sebagai matriks diagonal jika elemen yang ada di bawah dan di atas diagonal utamanya bernilai 0. Atau dengan kata lain, elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Jadi hampir sama dengan matriks identitas, namun pada matriks identitas elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1. Sedangkan pada matriks diagonal itu bisa sembarang nilai. Tapi tidak boleh sama dengan 0 nilai tersebut. Untuk materi selanjutnya tentang transformasi matriks, itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, Pak ingin tanya, dari penjelasan Pak ini, apakah adik-adik bisa menyimpulkan atau mengkonfirmasi apa yang adik-adik telah dapat pada pembelajaran hari ini? Jadi Pak akan coba bertanya kepada adik Muhammad Tulus, apa yang adik dapat jelaskan pada materi hari ini? Tentang mulai dari definisi, jenis-jenis matriks, ada unsur-unsur matriks juga. Bisa adik Tulus jelaskan kepada Pak salah satunya. Baik, Pak, dari penjelasan yang saya dapatkan yaitu unsur itu adalah matriks. Lalu ada elemen yang di dalam matriks itu bentuk matriks persegi, matriks segitiga, itu segitiga atas, juga segitiga bawah, di mana kalau di atas. Mohon maaf, adik Tulus, suaranya sedikit terputus-putus. Diulangi. Mohon maaf Pak, karena mungkin jaringan. Saya ulangi. Kalau yang dapat saya tangkap yaitu matriks, yakni ada matriks kolom, lalu ada matriks baris, dan juga ada elemen-elemen yang di dalam matriks. Lalu matriks juga ada matriks persegi, lalu ada matriks segitiga ini atas dan segitiga bawah, di mana matriks segitiga atas pada di bawah diagonal utamanya semuanya bernilai 0, sedangkan pada segitiga bawah itu di atas dari diagonal utama matriks bernilai 0 semua. Lalu berikutnya ada matriks identitas, di mana pada diagonalnya bernilai 1 semua, dan pada bagian atas dari diagonal maupun bagian bawah dari diagonal bernilai 0. Lalu ada matriks diagonal, di mana nilai pada diagonalnya tidak sama dengan 0, yakni sembarang angka. Mungkin itu saja dari saya, Pak, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Pak. Oke, baik, jelas sekali dari adik Tulus.
Pak rasa semuanya bisa menerima pemahaman yang Pak kasih hari ini. Kiranya materi ini dapat adik-adik terima dan pakai dalam pembahasan matriks ke depannya. Masih ada PR kita, masih ada pokok bahasan yang akan kita bahas. Untuk itu, Pak kasih tugas untuk adik-adik belajar mempersiapkan materi ke depannya, yaitu tentang transform matrix. Selanjutnya untuk tugas, Pak mau setelah Pak jelaskan tadi, mungkin ada yang ingin memberi pertanyaan terkait dengan materi hari ini, silakan raise hand. Atau dapat langsung meminta izin untuk berbicara. Nyalakan mikrofonnya. Oke, tidak ada yang nyalakan mikrofonnya. Berarti semuanya telah mengerti apa yang Pak jelaskan. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, penjelasan ini adik-adik tolong untuk tuliskan dalam kertas folio bergaris, karena ini via online atau Zoom. Folio bergaris tersebut difoto dan dikonvert ke PDF, kemudian kirim ke Pak melalui WA. Demikian materi ini. Sebelum kita mengakhirinya, Pak minta Adik Suryanto memimpin kita dalam doa. Mohon maaf Pak untuk tugasnya Pak. Ya, bagaimana? Untuk ini pertanyaan di tugasnya bagaimana Pak? Soalnya Pak kasih tugas tapi tidak ada pertanyaan Pak. Oh iya, itu buat ringkasan dari yang tadi Pak jelaskan. Mungkin ada yang terlewatkan yang adik-adik temukan di dalam men-searching di Google atau buku-buku sumber lainnya yang terpercaya, bisa ditambahkan di dalam folio bergaris tersebut atau ringkasan tersebut. Kemudian dikirim ke Pak. Sudah itu saja yang ingin ditanyakan. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, Adik Suryanto bisa memimpin kita dalam doa. Bisa, Pak. Oke, Baik, silakan. untuk Pak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur limpah terima kasih kami aturkan ucapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar penyertaan-Mu, Engkau sudah memberkati kami dari awal pelajaran hingga boleh berakhirnya dengan baik. Tuhan, kiranya apa yang Pak tadi jelaskan boleh kami memahami, agar kami bisa mengingatnya untuk pelajaran berikutnya. Ini doa kami Tuhan, mengampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih buat Adik Suryanto yang telah memimpin kita dalam doa. Setelah keluar dari ruang Zoom meeting ini, Pak harap adik-adik tidak lupa dengan tugas dan juga jaga kesehatan dan belajar mempersiapkan materi ke depannya lagi. Oke. Terima kasih untuk yang telah hadir pada room meeting ini. Sama-sama Pak. Selamat sore, terima kasih Pak. Terima kasih Selamat Pak. pagi adik-adik. Terima kasih banyak juga.